warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, para hadirin, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa bertatap muka, duduk di majelis ilmu dalam rangka meningkatkan keimanan, keislaman dan derajat ihsan. Semua itu harus kita raih dalam kehidupan ini, karena memang kedudukan kita di sisi Allah itu bergantung erat kepada kedudukan kita sejauh mana kita mencapai derajat takwa. Dan di antara derajat takwa itu ada derajat ihsan. Jadi ihsan itu setelah kita membahas iman dan Islam, hasil dari keimanan dan keislaman seseorang itu disebutlah dengan ihsan. Makanya ada istilah muslim bagi mereka yang berislam yang sudah kita bahas secara detail pada pertemuan yang lalu. Ada juga mukmin, istilah bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan juga ada istilah muhsin. Muhsin itu orang yang bisa berihsan dalam kesehariannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ihsan itu nanti akan dibagi-bagi terhadap banyak hal. Kalau secara garis besar, ihsan itu dibagi kepada dua. Ihsan dalam hal beribadah kepada Allah. Yang kedua, berihsan dalam hal bermuamalah, hablum minan nas. Kalau yang pertama ihsan dalam hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ini berlaku dalam kehidupan. Jikalau Islam itu, seorang muslim itu mengerjakan setiap kewajiban, menjauhi larangannya, belum cukup dalam artian belum mencapai kesempurnaan. Tetapi harapannya adalah dengan seringnya rutinitas ibadahnya, rutinitas baiknya, rutinitas pembiasaan dirinya, itu diharapkan seseorang muslim mukmin itu mencapai derajatnya seorang yang muhsin. Baik, kembali kepada definisi ihsan itu sendiri, di mana ihsan itu berarti kebaikan, berbuat baik. Tapi baik itu kan tidak cukup, karena harus dalam koridor yang benar. Misalkan dalam kacamata masyarakat tertentu atau komunitas tertentu, ada orang tidak pandang bulu lawan jenis ataupun sejenis. Ketika dia ini sendiri, berjalan sendiri, lalu kita tolong, Mbak mau kemana? Ukti mau kemana? Mau ke kampus. Ayo saya bareng saya aja, pakai mobil kok saya. Bagi orang itu baik. Tapi karena
hal tersebut tidak diperkenankan dalam syariat Islam, maka kebaikan itu bukan berarti ihsan. Jadi ihsan itu orang mengikuti aturan Islam dengan penuh penghayatan dan melaksanakannya dengan keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat Allah yang menciptakan kematian untukmu, kehidupan untukmu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang paling bisa berbuat ihsan dalam amalnya. Nah, di sini PR yang perlu kita ketahui itu bagaimana kriteria ihsanul amal itu sendiri. Ihsanul amal itu seperti apa? Saya dianggap berihsan dalam beramal itu seperti apa? Setidaknya 3 hal kalau ingin dikatakan orang itu beramal dalam ihsan. Yang pertama adalah ahsanu amala ay akhlasuha lillah. Yang paling ikhlas, yang paling murni niatnya karena Allah. Jadi semua itu kalau dilakukan karena Allah itu awal dari kita ini dianggap ihsan. Setelah itu yang kedua, setelah akhlasuha, yang kedua adalah aswabuha. Aswabuha itu adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, ya nggak bisa dikatakan ihsan. Dan yang berat, yang terakhir ini adalah adwamuha. Adwamuha yaitu yang paling konsisten, yang paling berkesinambungan. Jadi berapa tadi? 3. Yang pertama, ayo. Yang pertama, akhlasuha, yang paling ikhlas karena Allah. Yang kedua, aswabuha, yang paling mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah adwamuha, yang paling bisa konsisten. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, menyampaikan melalui Rasulnya, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang paling konsisten walaupun amalan itu terbilang sedikit menurut pandangan orang. Tapi karena keihsanannya dalam beramal, maka Allah memandangnya adalah amalan yang besar, amalan yang luar biasa. Baik. Berangkat dalam hal pertama, ihsan dalam hal ibadah. Pokoknya dalam Al-Quran itu banyak kata-kata ihsan itu, berarti itulah sebagai landasan hukumnya. Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat ke-84. Kemudian juga yang sudah pernah kita sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana beliau menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, yaitu malaikat Jibril, dan bertanya berbagai pertanyaan, salah satunya mal iman. Dia bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bertanya tentang Islam, ya, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan yang ketiga itu diantaranya bertanya tentang fa akhbirni anil ihsan, berikan saya kabar tentang ihsan itu sendiri.
Apa ihsan itu? Lalu Nabi menjawab, jawabannya adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian fa illam takun tarah, kalau kalian tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka selalu yakin bahwasannya dia senantiasa melihat. Ini makom dalam hal ihsan kepada Allah dalam urusan ibadah ta'abbudiyah. Lah, nanti baru ini ihsan ini kita jelentrehkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam amaliyah kita sehari-hari. Kalau sudah mampu menghadirkan ihsan dalam setiap amal, Allah, ini akan luar biasa kualitasnya. Orang bisa sama-sama sholat, tetapi yang satu hanya mendapatkan pahala sekian, yang satunya adalah sekian. Bahkan satunya baca Quran, satunya juga baca Quran, tapi pahalanya berbeda antara satu dan yang lain. Ini derajat ihsannya. Mungkin kalah dalam sisi keikhlasannya. Mungkin diantaranya yang satu ini melakukan sunnah-sunnahnya sampai yang detail. Seperti mana ihsanul wudu, ya kan? Orang kalau tidak perhatian wudunya ya cepat selesai. Tapi yang berihsan, wudunya itu Masya Allah, hampir semua sunnahnya itu dilakukan. Dari baca doanya, dari menyela-nyelain jenggotnya, sampai apa lagi, pokoknya semua dia lakukan. Nah, ini kata iman. Dari sini kita paham, tidak mungkin orang itu dalam kondisi yang bodoh mencapai derajat ihsan. Begitu ya. Kenapa? Salah satu contohnya, sholat. Sholat itu dalam perspektif mukmin, dia sholat karena Allah, bukan seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dia kalau mau sholat itu sholat dengan kondisi yang malas. Aduh, gak enak nih, nak tidur ini pagi-pagi nak tidur gini kok nak dipanggil hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tambah tidur. Ya, Allah. Ini butuh latihan ya teman-teman ya. Mondok 5 tahun saja belum tentu itu. Apalagi setahunnya sudah hanya pindah makan, pindah tidur. Setahunnya lagi pindah apa gitu. Pindah septic tank. Benar itu. Jadi butuh perjuangan untuk mencapai ihsan itu. Karena 3 tadi patokannya. Akhlasu yang paling ikhlas, aswabu yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi gak mungkin orang ini dengan kriteria nomor 2 ini dengan hal kebodohannya, tidak tahu sunnah-sunnahnya, tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu apa yang membuat pahala puasanya batal. Misalkan sholat itu lah. Anak kita sering sholat. Sholat itu satunya bagi derajat seorang yang mencapai keihsanan dalam ibadahnya, sholatnya itu khusyuk gitu. Dari berangkat ke masjid, bahkan sejak wudhu dari rumahnya, kemudian dia sampai ke masjid khusyuk, sampai pulang pun khusyuk. Ada yang sholatnya khusyuk hanya takbir saja, Allahu Akbar. Habis itu wing hilang, nggak tahu kemana itu. Takbir. Ada yang kalau sholat itu malah nemu barang-barang yang hilang, kunci ketemu, dompet ketemu, ingat tugas, sujud ingat tugas, gak ingat nang kusuk. Oh itu teman-teman, proses ya, berulang. Apalagi Anda bisa tahajud bangun, mengamalkan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
muda yang bisa bangun sepertiga malam itu, tidur di awal malam, ya, tapi bangun di sepertiga malam. Jangan diikuti awalnya dok, akhirnya dimentokin, habis isya langsung tidur. Bangun deh subuh, ya gak cocok ini. Cocok awalnya tok. Nabi memang menganjurkan tidur di awal malam, tapi sepertiga malam akhir bangun. Tidur jam 9, jam 3 lah. Nah, ini berat ini. Yang saya katakan tadi, derajatnya orang berihsan itu, yang pertama dalam urusan ibadah itu menata hatinya, sehingga ketika orang ini sholat pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, tidak lain dan tidak bukan dia mengharap ridhonya Allah, dia mengharap pahala dari Allah, dan mengharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena ketika Anda berangkat ke masjid, satu langkahnya itu adalah satu derajat, satu langkahnya itu adalah pengampunan dosa-dosa. Jogging paling sehat dunia akhirat, ya kamu jogging dari sini ke Al-Qudus. Itu kalau kalian bisa istiqomah, Allah itu insya Allah dosanya cepat rontok. Ya. Soalnya peluang berdosa di sini sangat cepat. Buka YouTube saja, walaupun zaman buka pengajian, bisa jadi di pinggir-pinggirnya itu dikasih penari ular, mati digigit ular, penasaran akhirnya. Wih, kok iso yo? Ternyata nggak fokus sampai uloy, tapi fokus sama liukannya. Itu kan, buka pengajian, kena iklan ya. Masa ono iklannya menutup aurat, bukan lagi kena iklannya riba, bukan lagi kena iklannya yang buka aurat. Peluang dosa itu banyak. Maka kalau sholatnya, wudunya tidak berihsan, Allah berat untuk dihapuskan dosa-dosanya. Jadi ya, kita ambil satu contoh saja ihsan kita dalam urusan ibadah dalam hal sholat. Salah satunya. Dianjurkan kita ini dalam sholat itu ada rukun yang tawil, ada yang rukun qasir. Masih ingat itu? Kalau fikih, rukun tawil itu Anda disunnahkan untuk memperlama, sedangkan rukun qasir tidak ada kesunahan untuk memperlama. Apa contohnya rukun tawil dalam sholat? Bacaan, waduh cok, ngeremeng kok sing mburi. Lama banget, aku di Al-Qudus pernah. Kebablasan 10 menit sholat tarawih. Disapa ibu-ibu. Tadi Imam, iya bu. Yang imam tadi? Iya, lama banget. Waduh, saya langsung beban mental ya. Nah, imam dalam tekanan makmum. Ya Allah, di komen orang sekarang terlalu lama walaupun enak di komen. Di masjid lain saya ngimami, itu imamnya hujannya enak itu, tapi sayang, tapi sayang itu, jadi kayak kesuwen ya. Kita cepat nih. Setelah belajar di situ saya wes kak suwe-suwe, mending ini, Ustaz, kok cepet banget, kurang lama katanya mas, ya gak apa-apa mending gitu lah, daripada lama banget itu gak enak di hati ya. Jadi kata iman ihsan, apa tadi rukun tawilnya apa rukun tawil? Salah satu contohnya. Fikihnya apa? Pelajaran kita apa? Rukun tawil itu salah satu ikhwatal iman, sujud. Sujud itu diperlama. Tapi jangan digesek-gesek no. Kersak. Ireng kabeh badukmu. Baduk ireng tapi sujudnya gak nikmat. Iki ruwet iki. Ya. Tapi digesek no mau dibentuk no. Apalagi rukun tawil itu diantaranya ruku. Kalau kita lihat hadisnya, orang ketika ruku, ketika sholat Allahu Akbar, dosa-dosanya yang ada di kepalanya diletakkan kepalanya. Ruku rontok. Bayangkan kalau sampean dosanya banyak, rukunya bentar, rontoknya itu secara hitung-hitungan kasat mata itu sedikit, kelotak-kelotak langsung bangun. Siapa enggak? Nanti carilah. Kita akan fokusnya ke ihsan. Tidak bagus dalilnya dulu lah. Sujud juga begitu.
Dikatakan bahwasanya tempat dan waktu seseorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya itu ketika sujud. Jadi kalau sampai lihat temennya itu sujud waktu sholat kesuwen, itu jangan malah ikut sujud keturun malah. Ini repot, ihsannya kebablasan ini. Sujud ngorok, wah ini repot. Ihsan sujud diperlama, khususnya ketika sholat sendiri. Jangan banter-banter. Saya kadang kesel sama imam itu banter. Aduh, saya baca belum selesai dok. Waduh, kewalahan. Kurang nikmat rasanya. Makanya waktu iman itu sholat. Jadi yang pertama, kalau sholat dalam pandangan iman sebagai seorang mukmin, dia dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dia sudah merasakan iya, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Siap ya Allah. Ya ta'allaq qalbuhu bil masajid. Orang itu bergantung hatinya dengan masjid. Bukan malas-malesan. Wah, iki nek ono SPV aku kadang masjid iki. Iki belum sampai pada exam delok SPV sih. Ono kae. Oh, SPV ini keturun. Kalau sana masjid terus pasti kok disungkan. Apa takok? Udah masjid enggak? Cocok juga nang kono ya. Berat nanti kiai. Jadi kiai itu kadang ya terdidik oleh santrinya. Saya contohkan begitu. Saya punya teman Gus itu ya gitu. Jadi santri dan guru itu saling mensupport di pesantren. Santri mensupport gurunya untuk tidak malas untuk sholat jamaah. Ya bang, enggak? Sama di sini. Ya. Kalau Mas Arif kan tidak di sini ya. Jadi kalau di sini kamu ini saling support. Jangan malah saling menggembosi. Jadi kalau satunya itu tidak bisa ke masjid, ya dipijet lah. Ayo nah masjid yuk. Gitu. Kenapa? Karena kita itu mencari lingkungan untuk berisan itu. Sama dengan di pesantren. Di pesantren itu seorang kiai bisa juga mendapatkan didikan dari santrinya. Gimana mau gak ke masjid? Santri ini siap untuk kabeh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dia apalagi dibacain zikir seperti itu. Atau sudah nunggu semua, mau tidak mau kiainya, waduh, wis tunggu rek, gak sholat begitu. Begitu. Ya. Secapek apapun mungkin dia capek. Kalau di pesantren saya dulu itu, kalau jam berapa, ya, Gus itu waktu itu mantunya kiai, itu kalau beliau belum ke musola, ada belnya, memang ada belnya kayak tet gitu. Baru beliau ke atas. Itu kan bel itu juga membangunkan beliau. Mungkin saja ketika itu kecapean ketiduran, di belnya saling bantu. Ya. Jadi ihsan itu butuh diperjuangkan. Sama dengan tadi sholat. Satu dengan keimanan, yang kedua ikuti sunnah-sunnahnya. Kalau ini sunnahnya adalah diperlama, silakan diperlama. Kalau ini di sujud ini Anda itu butuh banyak meminta kepada Allah, ya silakan digunakan sebagai sarana berdoa. Pokoknya gunakan doa yang berbahasa Arab yang sudah diajarkan Nabi. Ojo sujud terus dikira, ya Allah, moga-moga lulus TOEFL ya Allah. Batal sholatmu. Baca doa-doa yang sudah diajarkan. Minimal kalau dengan hati, kalau ingin tidak batal, hanya sebutkan dalam hati, jangan dilafatkan. Kalau menggunakan bahasa yang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling konsisten. Sholat itu ibadah iman.
Kalau sudah konsisten, enteng. Sama dengan orang yang biasa puasa. Orang yang biasa puasa itu nikmat ya. Puasanya itu nikmat. Malah kalau nggak puasa itu merasa nggak enak ya. Pengen nyemil gitu. Ini nih untuk sampai derajat ihsan dalam puasa itu juga benar. Sholat aja ini, kalau yang tadi ke masjidnya karena Allah, kemudian kepentingan orientasinya juga karena akhirat, lalu mengikuti syarat dan rukunnya, termasuk mana yang sah, mana yang batal. Karena orang kalau sudah nggak tahu hal-hal yang batal dalam sholat, itu sudah nggak bisa sampai ihsan. Nah, saya ya pernah ya sholat, sama di asrama pesantren mahasiswa kayak gitu, sholat subuh. Samping saya itu, ya ada nyamuk gitu, digasak ya, cetak nyamuk itu di rukuk itu langsung cetak. Ada darah-darahnya tuh dioles. Itu kalau versinya mazhab ijtihadnya Imam Syafi'i kan ada syarat sholat itu sahnya itu tidak boleh ada najis, ya enggak? Darah nyamuk itu najis, apalagi yang membuat darah itu mengalir atau ada adalah kamu sendiri, alias dijeblek. Pak sedikit maafum, oke, cari alasan dong. Sekarang bangkainya nyamuk itu najis. Makanya kamu kalau ada bangkainya lalu jangan dikantongin. Maksudnya bagus ihsan, ini masjid kotor, kantongin, kamu sholat Allahu Akbar, kamu bawa bangkai. Ya bang, punya temennya sakti, giginya complok, dibuat kalung, dibuat anting mana? Untune konjoko. Rotok boneng sih, teman iki sakti ada, kebal ya, tak kayak kalung. Kenapa? Bangkai itu, ya bang, yang terpisah dari orang yang hidup, yang terpisah dari hewan yang hidup. Kamu bikin sholat, ya gak bisa. Secara Islam aja gak nutut, apalagi mau sampai kepada ihsan. Jadi kalau dalam sholat saja, dalam ibadah itu, satu yang pertama, iman melaksanakan hal itu karena Allah, mencari ridhonya Allah. Karena itulah kewajiban kita kepada Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu. Islamnya apa? Seluruh dalam Islamnya, sholatnya itu sesuai dengan rukun, syarat dan semuanya selesai itu. Termasuk ketika anak-anak yang sholat Jumat itu, kalau nggak teliti, gimana? Nggak teliti itu sholat Jumatnya, kemudian datang benar di awal, bagus ihsannya itu, tapi datang awal, tidur paling awal. Khotib belum ngomong, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan yang Islam. Terus mati apa? Saya pernah dulu ospek itu ngisi ceramahnya khutbah Jumat di ospeknya mahasiswa. Mungkin kecapean ya, malam Jumat itu banyak tugas, itu Jumat terakhir. Itu kayak orang gila saja saya pikir. Ini saya ngomong sendiri namanya. Bisa kritik waktu itu ya. Kamu ini gimana bagian yang ngospek ini? Itu yang kamu ospek anak-anak itu ya, sampai kepalanya hilang semua itu. Kalau kamu foto dari belakang, itu gak ada kepalanya itu. Rata ini. Allah bilang ya, ini untung saya ini dosen ini dalam artian orang dalam ya. Dan yo sing ceramah khutbah itu orang luar lah, tambah menjaga, gak bisa jaga nama baik ya. Apalagi sampai pada tataran dia itu hadir khutbah dalam kondisi tidur yang membatalkan wudunya, sia-sia sholat Jumat. Ya mohon maaf ya, kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya, memang orang itu duduk dan tertidur ketika dalam kondisi mutamakin itu gak batal wudu, kan begitu. Misalkan ya, ini tempatnya seperti ini di karpet, duduknya bagus. Sekiranya kalau pas tidur dia tuh kentut, mau kentut itu tertahan, paham ya? Kamu pernah nggak tidur sama temannya terus kentut deh? Pernah kan?
Oke kurang ajar ya, turu-turu mendolimi. Tidur aja mendolimi aku, awalnya bangun kok gitu. Gitu ya. Itu, apa nih gak enak lagi. Itu hasil istihad diantaranya apa? Kalau kamu tidur dalam kondisi yang membuatmu itu ada kemungkinan keluar angin dari perutmu itu sudah dianggap batal. Sedangkan dia tidurnya, mohon maaf itu begini. Ya, ada yang begini nih. Kan ada anak tidur. Khutbah Jumat tidur. Tidur dulu. Oh, saya pernah khutbah di Sidoarjo itu. Ngorok ya kedua, sampai sing jamaah depan. Ngorek kerungu rek. Itu ini membatalkan wudhu karena ghairul mutamakkin sudah. Kemudian qomat langsung Allahu Akbar. Enakmu. Jangan berharap ihsan itu. Dalam sudut pandang Islam saja gak dapat itu sudah. Ya. Gak dapat sudah ya. Apalagi yang gini. Ini kan ghairul mutamakkin juga. Saya rujuk itu. Kok cepet banget? Kan ada khutbahnya, Pak. Iya ente sih gak melok khutbah, khotibnya bisa berbusa. Ini masih sesat kayaknya. Kamu yang tersesat. Tidur waktu khutbah Jumat. Itu khotibnya, itu tak masuk sudah. Ke ihsan itu. Ihsan itu pembahasannya bukan di situ. Kamu hadir ke masjid dengan keimanan, nyimak khutbah dengan baik, sholat Jumatnya kamu faham salat rukunnya. Ihsannya mana Pak? Ihsannya Pak? Pas sholat kamu khusyuk. Setelah kamu mengikuti sholat Jumat itu bertambah keimananmu, keces keimananmu itu. Kenapa? Tadi habis dengerin Pak birrul walidain wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Oh tadi Pak saya dapat nasihat Pak. Kalau tadi itu saya disuruh untuk berbuat baik kepada ya ibu saya. Gitu loh. Jadi habis Jumatan itu ada athar. Ihsannya di situ khutbah Jumat itu. Ada tambahnya ilmu, ada tambahnya takwa. Kalau dari segi zahir, pas sholat itu khusyuk, Allahu Akbar, batinnya khusyuk. Kemudian dari sisi baju zahirnya juga lah, zahir dulu lah. Kamu ke situ pakai baju yang warnanya putih, polos, wangi. Ya, sebelum berangkat mandi, jangan nunggu junub kalau mandi itu. Minimal itu sebelum sholat Jumat itu mandi, berangkatnya di awal waktu, ya mandi. Wah, seger itu loh. Dilihat orang tuh seger, gak ngantuk, gitu ya. Sama orang sholat subuh. Sholat subuh itu kadang saya sholat, ya bareng mahasiswa tadi itu. Ampuni apek. Ya. Walaupun belum singkatan. Seumpama kamu jadi direktur terus mahasiswa teko wis gawe apa kaos oblong doang ampune apek gimana? Kadang kita lebih sungkan sama direktur kita, sama dosen kita dibandingkan sama Allah. Itu loh. Itu ihsannya di situ, ihsanul amalnya itu. Jadi ihsanul amal itu kalau dalam sholat itu khusyuk, kemudian tumaknina itu bagian dari ihsan itu. Ada juga yang mengatakan itu bagian dari rukun, masih dalam keadaan Islamnya. Dan istiqomah, kemudian awal waktu itu bagian dari ihsan. Bukan setelah salam salat duhur, assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kan pas salat aja. Oh. Pas salam langsung asar. Guys, ini sholat itu ahabbul amal indallah itu diantaranya amal yang paling Allah cinta itulah as-salatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktu. Ya. Untuk sampai kepada itu kan butuh ilmu. Kalau saya dapat pelajaran dari ilmu saya itu, ayo nang sholat. Kamu sekarang juga sholat, nanti juga wajib sholat.
di akhir-akhir juga wajib sholat. Gitu loh. Itu kalau perempuan kamu punya istri, kemudian biasanya itu dia sholatnya duhur jam 2, padahal masuk waktunya jam 12. Lalu datang mensnya di jam 1, jam 13.00, wajib qadha nggak? Wajib. Karena sudah masuk waktu sholat, dia tidak segera sholat. Bayangkan, kalau perempuan itu, kalau kamu kan nggak ada mensnya. Kalau perempuan tidak paham makna ini, sholatnya selalu di akhir-akhir, kemudian dia ini tidak tahu kalau itu wajib qadha, tahunya hanya men kok nggak sholat. Apalagi belum sempat qadha sudah mati. Naudzubillahi min dzalik. Berat untuk melaksanakan. Maka didik istrimu, didik anak perempuanmu untuk sholat di awal waktu ibadahnya. Ihsan dalam sholat itu. Apalagi khusyuk itu, Allah khusyuk itu harus. Makanya orang kalau mau sholat itu sebelumnya sudah baca qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Soalnya ada setan yang khusus memang datang itu untuk mengganggu khusyuk. Takbir kalau nggak 15 kali nggak bisa. Allah Akbar. Nah ya, was-was itu setan bermain di situ. Agar kamu nggak dapat derajat ihsan. Baik. Kemudian ikhwatan iman jemaah sekalian, dalam hal bermuamalah, ya. Kalau tadi dalam ibadah ya, nanti itu contohnya tadi dalam hal sholat itu kayak gitu. Khususnya sholat Jumat ya. Makanya kamu kalau sholat Jumat itu jangan pakai gamisnya lab, kalau jubahnya lab. Terus sholat engineering, fish, kan? Kelautan. Buri ini mana? Oh mana? Mohon maaf pakai kaos yang tulisannya aneh-aneh. Apa mata mundur tak culek. Takbir nomor ini. Tak culek ukuran acar gitu. Ya. Itu kamu sudah gak ihsan, membuat orang lain gak berihsan. Pakai baju putih itu karena mengingatkanmu kepada kematian. Kain kafan itu kan warnanya putih. Pak, boleh pakai pink, Pak. Kalau pakai ungu, Pak, soalnya janda gitu, Pak. Boleh. Ente kain kafan pakai pink, pakai batik sekalian karena kamu nasional Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak dapat ihsannya, karena Nabi SAW mencontohkannya dan memerintahkan itu, ya, kafinu mautakum itu, suruh pakaiin kafan itu orang-orang yang meninggal yang dengan bil bayad, dengan pakaian yang berwarna putih. Jadi kamu kan wasiat aku nek mati ya, aku kayak ono biru doger. Lah apa Mas? Loh, ini warna kesukaan aku. Jangan gitu, itu gak ihsan. Walaupun sah-sah saja ya. Itu ngaji misalkan. Itu ibadah tuh kalau di antara ihsannya banyak ya. Ibadah lagi apa ya? Sedekah lah, sedekah ini paling banyak di antara kalian. Sedekah atau hibah atau bermacam-macam. Hibah itu kalau sudah kamu kasihkan, apalagi hadiah, jangan diungkit-ungkit. Itu ihsannya. Lupakan. Kalau perlu temanmu. Soalnya saya pernah lihat sendiri di kenyataan nyata. Kamu kok tambah ganteng ya saya gitu. Iya toh? Iya. Kayaknya gara-gara gaya klambi sing tak kei iki. Di depan orang, malu. Baju dikasih, dibaca terus. Akhirnya sungkan ya mau dipakai lagi. Soalnya ketemu, kayaknya gara-gara gaya klambi sing tak kei, pantesan dia awal. Diungkit-ungkit. Ayolah terno aku. Nah di terminal, wingi wis tak traktir, gak bilang terno. Ya. Diungkit lagi, nggak untahno kemarin. Kasih sarung sitok diwaca ping 10. Itu ihsannya. Lebih gak ihsan lagi kalau kamu sudah ngasih, diambillah lagi. Sudah diterima, diambil lagi. Itu perumpamaan dalam hadis yang sahih seperti seekor anjing meludah, kemudian ludahnya diambil, dijilat lagi. Bayangkan. Kamu saja lah nyoba meludah di sini yang bersih itu.
terus diambil lagi. Bisa kan? Gak mentolo. Kenapa kok diantara sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, iya kan? Makanya kamu kalau jadi takmir harus melatih jamaahmu itu ihsan. Malah digai pencingan. Apa maksudnya, Pak? Kotak amal yang keliling itu kain transparan, pakai kaca. Engkau nanti dikasih 100.000 di awal itu, set, gitu. Itu mancing jamaah biar dia itu beramal. Oh, 1.000 rek, bukan aku 1.000. Akhirnya kelebana 50.000. Kayak mancingan. Ini biasa hobi mancing mania kayak ane takmir iki. Itu membuat jamaah ndak ihsan ya teman-teman. Apalagi kamu pakai di prospek di itu saya nggak suka. Orang mau saya kalau ketika merasa tertekan terpaksa sedekah saya malah nggak mau saya. Kalaupun ngasih ya nggak banyak untuk melepas tertekan saja. Akhirnya kita itu niatnya itu udah beda, ikhlasnya itu sudah orientasinya itu karena sungkan, bukan karena ihsan. Ya enggak? Makanya orang itu ada juga yang memasukkan uang ke kotak amal itu ditutupi ya, pernah lihat? Itu kan melatih dirinya untuk ihsan. Karena tidak ingin dilihat oleh orang sebelahnya. Karena merahasiakan sedekahnya. Karena bagian dari ihsan itu adalah merahasiakan sedekah. Tapi saran saya, kalau kamu cuma masukkan koin gak usah ditutupi. Nanti kamu malah malu ditutupin. Kelotak si kosong. Sewu iki. Malu ya teman-teman. Ya. Tapi jangan sudon. Kalau kamu ingin berihsan, kowe iki paling iki dinar sing lebok iki. Kelotake 2,5 juta iki. Telung kelotak. Oh, 2,5 juta rek. Us nedon. Tadi ada soalnya guru itu waktu itu ya teman-teman guru itu. Ayo sedekah sih rek. Klotak. Waduh bunyi langsung melaju deh. Guyang-guyu sungkan. Sedekah yang saya borongnya teman-teman. Klotak mudi kan. Ya, itu ihsannya teman-teman ya. Itu luar biasa kamu dalam sedekah itu. Jangan dibaca, jangan diungkit-ungkit. Kalau sudah dikasih, lupakan apa yang kamu kasih. Kalau dalam hal tersebut begini, apa yang engkau berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Kemudian kesalahanmu ingat selalu, kemudian beristighfar dan bertaubat. Kebaikan orang lain kepadamu ingat, agar kamu bisa memperlakukan dia lebih baik lagi. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan yang parah kalau sosial ya, al-abd itu, al-insan, manusia itu katanya abdul ihsan. Abdul ihsan itu apa? Hambanya kebaikan. Kamu sama siapa saja, kalau kamu baik gitu, walaupun kamu gak ganteng, disenengin kamu. Kalau sama teman loman gitu, yakin temanmu banyak, ya kan? Tapi loman iku nek nang anake wong sing wedok berbahaya. Nek gorong kamu nikahi, di loman terus. Akhirnya kamu mau apa mas? Aku hanya bisa memberikan pipiku. Wah bahaya gitu ya, bahaya ya. Itu ihsan teman-teman. Itu ihsannya dalam hal apa? Ibadah. Sekarang dalam hal apa? Sosialnya. Bagaimana berihsan dengan tetangga? Nabi SAW memerintahkan kepada istrinya, istri beliau ini sebagai contoh, bahkan kepada para orang-orang muslimah, kita semuanya, kalau kalian sedang masak, perbanyaklah kuahnya, marok itu kinayah itu ya, jangan nanti bikin rawon tidak ada isinya, kuahnya tok dikasih, itu kinayah itu, sindiran. Dan jangan lupa berbagi kepada tetangga-tetanggamu, karena itu bagian dari ihsan. Apalagi wabil walidaini ihsana tadi. Bagaimana kamu berihsan kepada kedua orang tua? Mulai dari situ. Ibda biman ta'ul.
Bagaimana berihsan tuh? Kamu mulai dari orang-orang terdekatmu. Kalau kamu sebagai suami, ihsannya kepada istri minimal itu nafkah. Ya enggak? Kamu, saya Pak berihsan Pak, istri saya tak lus-lus, tak pijetin, tapi gak tahu kayak duit. Orang belater aja mau nidurin perempuan tuh pakai duit. Ya enggak? Saya paling enak denger curhatan seorang istri nggak pernah dinafkahi sama suaminya, apalagi kelihatan ya tidur bareng, blater aja, blater kamu, korak kotoran rakyat atau sampahnya masyarakat. Kalau dia ke lokalisasi bayar dia kok. Loh ini seenaknya banget, anaknya orang ditidur itu belum dibayar, bolak balik mana? Makanya dosa kan, kafa bil mar'i man ayyudhi amai yakun. Cukup dosa banyak dihasilkan oleh seseorang itu ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi tapi tidak dinafkahi. Istri wajib dinafkahi. Pak, istri saya karir Pak, kerja dia Pak, tetap jangan hilangkan harga dirimu sebagai laki-laki. Tetap, WSD, kamu mau beli apa-apa terserah ya, pakai uangmu terserah. Tapi urusan makan, urusan ini kebutuhan pokok tetap harus saya. Kalaupun itu pakai uangmu nanti tak ganti. Gitu, ya, harga diri. Anak-anakmu juga begitu, berihsan kepada mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Orang tuamu ketika beliau ini sudah senja, usianya sudah tua renta, tapi tidak memiliki penghasilan, maka kamu wajib turun tangan tuh anak laki-laki yang oleh Allah diberikan warisan 2/1, kasih nafkahnya. Kamu berihsan kepada bapakmu yang sudah tinggal sama ibumu. Karena ada nih kisahnya, seorang bapak tua renta ditinggal oleh istrinya, meninggal, mau nikah lagi, dipoti sama anak. Pernah ketemu? Oh cok ya, wis tua mikir akhirat. Apa gimana sih? Itu dalam fikih itu ada namanya ta'fiful ab. Bagaimana menjadikan bapak itu menjadi afif, ya. Karena laki-laki itu nggak ada selesainya, tua-tua keladi itu. Karena ada sekarang laki-laki umur 70 nikahin sama perempuan belasan tahun, ada kan? Viral banget sekarang gitu-gitu. Makanya kamu kalau nggak laku-laku itu sangat-sangat memalukan. Ini nek kakek-kakek aja bisa laku dapat belasan. Kamu nggak laku-laku Pak, sudah masa sudah obral Pak. Gak ada yang mau Pak. Jangan-jangan kamu penjahat kelamin lagi. Alhamdulillah ini. Nah, ihsan ibu dan ihsan itu perlu. Ta'fiful ab itu. Ini malah bapaknya mau nikah lagi dipersulit. Takut warisannya nanti keluar takut nanti dia itu nggak dapat warisan lebih banyak karena harus berbagi dengan ibu sambungnya. Justru ditawari bapak nanti kalau sudah pingin nikah lagi bilang siapa? Tak carikan nanti teman-teman saya banyak cantik-cantik Pak. Biar bapak itu ada temannya ngobrol. Ada yang ngajak minum ngopi bareng, kan gitu. Orang nikah tuh gak harus urusan ranjang aja kan, butuh teman ngobrol, butuh yang ngelus-ngelus. Apalagi udah tua, tulang itu olinya sudah habis, perlu ada yang ngasih stretching ya. Hai mas, tidur mas. Gitu kalau jadi anak ya. Ini anaknya gak pengertian, plus orang tua pengen rapi malah dipersulit. Akhirnya orang tua rokok anak sepong daripada kalau kenapa ya Pak? Karena salah satu ciri-ciri orang ihsan adalah orang berihsan itu adalah tarku ma la ya'ni. Katanya dalam sebuah hadis itu min husni islamil mar'i. Di antara ciri-ciri seseorang muslim mencapai derajat ihsannya dalam beragama, tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya apalagi. Ya Bang. Jadi kalau kamu mau nge-game, silakan nge-game sesuai dengan koridornya dan sesuai dengan batasnya. Jangan hidupmu itu 24 jam, 15 jamnya untuk nge-game. Sampai doa hadir walimatul arus itu masih nge-game. Saya di pinggir saya itu, ya Allah mau doa itu saya kok gak berhenti orang ini nge-game ya. Jadi sambil doa itu Mobile Legend kayaknya ini orang-orang. Amin.
Amin. Gimana itu? Kamu minta sama bapakmu coba. Minta sama dosenmu lah surat izin atau Pak, saya minta surat izin Pak, besok nggak bisa kuliah soalnya Pak. Ya Pak ya, boleh Pak ya. Tempeleng nggak ditempeleng nggak apa. Minta nanggus yo amin, sampai Mobile Legends amin. Amin. Ini sing donga khusyuk. Amin iku kabulkanlah ya Allah. Ngenyek iki. Ya khusyuk lah minimal, jangan ngapa-ngapain udah. Sampai khutbah Jumat itu katanya majelis taklim tersakral itu. Kenapa kok jangan boleh zikir? Zikir aja nggak usah katanya. Cukup fokus pada apa yang disampaikan khotib. Apalagi sampai Mobile Legends dan ML. Gak bisa. Saya itu adalah kalau dalam kuliah Pak, kuliah oke lah. Kuliah kan juga bagian dari ibadah mencari ilmu. Ada juga apa ini? Jam berapa sih? 5. Oh, lagi ya. Kuliah sekarang. Kalau kamu kuliah, saya kan paling enak kalau saya pelajaran agama. Terus di samping ngerjakan bengkel. Kalau anak itu di samping ngoding. Yang parah lagi di samping game. Waduh, emosi saya. Kalau kata keluarin udah untung anak itu. Saya bilang, Mas, Mbak, apalagi di samping ngerjain laporan gitu. Saya bilang, ilmu yang saya sampaikan ilmu akhir. Kalau ilmu yang kamu kerja itu apa itu? Apa itu? Kecerdasan buatan apa lagi? Elektromagnetik apa itu? Itu ilmu dunia. Ayo wakaf dirimu tuh 100 menit bersama saya seminggu sekali aja kok susah sih. Kok masih fokus ngerjain apalagi nge-game, wis gak masuk itu dalam ihsannya seorang muslim, seorang santri, seorang pelajar yang mau mendapatkan ilmu-ilmunya, ilmu berbasis hidayah lagi. Orang yang benar bertentang aja belum tentu dapat hidayah, apalagi disambi gak gitu. Tahu gitu. Ilmu yang saya kasih itu Mas ya, akan bermanfaat sampai kamu mati, sampai berpengaruh apakah kamu bisa menjawab man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, bisa menjawab. Sampai ke sana. Karena belum tentu kan kamu ambil kuliah elektromagnetik, kamu kuliah arsitektur, teknik sipil, belum tentu mau pakai ijazahmu itu. Ya Bang? Maka jadi dosen nih, nek kapan kamu ingin rezeki sing pure halal, alumni teknik sipil, totolan bahan bangunan wae. Ojo melok proyek pemerintah. Neka abu-abu peteng ya dengan. Iku cari dosen dulu. Cari praktisi, iya anjene. Iya anjene gitu kok. Tak bilang, kalau kamu Mas, ini ilmu akhirat kamu remehkan, sulit kamu dapat hidayah Mas. Bukannya kita ini enggak mau mencas, tapi sulit memang gitu loh. Sampai saya dulu tuh pernah hadir di dalam perguruan itu fikih nikah waktu itu ya. Waktu itu Syekh Muhammad Ali Khotib. Syekh Khotib waktu itu. Aduh saya nggak paham. Aduh. Terus saya belakang, abang, nggak paham. Wadih jelas, saya jawab di belakang. Ya sambil agak-agak nggak ikhlas itu. Wadih jiddan, jelas banget. Padahal saya nggak paham. Anak-anak itu nulis imam ini. Terus saya dinasihatin sama teman saya yang agak satu liting tapi agak tua dari saya. Jangan gitu katanya. Kamu nggak paham ikuti saja Ustaz. Nanti tanya ke saya. Paham nggak paham 100% nggak apa-apa. Kamu ikuti saja itu. Kamu diakui murid oleh dia itu udah bagus katanya. Kenapa? Karena guru itu kadang ya, walaupun kamu nggak dapat banyak ilmu dari dia, kamu jadi murid dan diakui oleh murid oleh dia. Lalu dia berdoa kepada Ya Allah, berikan keberkahan ilmu yang saya ajarkan kepada murid saya ya Allah. Karena dia dekat dengan Allah, kamu dikabulkan. Syukur kamu. Aku habis itu sampai ya Allah dosa saya. Terus saya itu gitu. Sudah saya nggak banyak protes. Ketika beliau jelasin walaupun tidak enak jelasin saya pedang tengah, paham nggak paham merungono aja. Karena beliau itu nggak mau ditanya yang aneh-aneh itu, nggak mau. Oke ini pahami dulu. Jelasinnya nggak begitu enak. Ya alhamdulillah, fikih nikah ya bisa saya terapkan. Saya nikah punya anak. Kalau ada orang datang konsultasi, saya pakai fikih nikah yang diajar itu saya bisa ngasih solusi. Berarti manfaat itu. Jadi dalam mencari ilmu juga begitu, ihsan itu. Jangan terlalu banyak nguji sama gurunya dalam artian bikin kesel dia. Repot kajiannya dikentutin di depan. Oh, mana ada? Terus kemudian tidak sopan sama gurunya karena dianggap ini ilmunya kurang dari saya. Begitu ya. Jangan begitu.
Jadi, itu ihsannya tuh Masya Allah. Ihsan sama orang tuamu. Kalau kamu berbicara pakai apa? Kalau kamu di Jawa itu kurang mau ingkil, pakai hadis yang mengatakan man lam yuqir kabirana wa lam yarham sawirana falaysa minna. Orang yang tidak bisa menghargai orang yang lebih tua, tidak bisa menyayangi karena Allah orang yang lebih muda daripadanya, bukan dari golongan kami. Jadi kalau panjenengan ngobrol sama orang yang lebih tua, dosennya, ihsannya dipakai. Saya pernah tersinggung dulu itu, dan saya pernah seudon sama senior saya waktu di, dulu masih ITS. Begini, Pak, tolong Pak, anak-anak itu dilatih Pak. Dia tuh kalau SMS ngobrol sama dosen tuh gak bisa bedain Pak. Kayak ngobrol sama anaknya gitu Pak. Sama temennya. Kan ada PJ-nya ngingetin dosennya untuk kuliah. Saya bilang, Pak, ini senioritasnya di sini sangat luar biasa ya. Sampai urusan gitu saja diurusin. Dosen agama ruwet juga kan. Ternyata saya pernah tersinggung juga ternyata. Waktu saya capek ngajar karena banyak gitu ya, saya istirahat sempat kayak kebablasan ya. Istirahatnya itu, tidurnya agak telat gitu. Terus SMS-nya tuh nggak enak. Posisi di mana? Ngajar apa Anda hari ini? Ya Allah, saya pernah yang mahasiswa itu tak jawab. Posisi di hatimu. Gitu tuh nggak sadar. Bapak jangan bercanda Pak gitu. Allah gak sadar ada gini semua di gak sadar ada. Kamu dosenmu tuh minimal lebih tua dosenmu. Siapa tahu dia punya uzur, siapa tahu dapat tugas dari atasannya, sumpah dia ngurusin proyek dan beban yang berlebih diberikan, kan gitu. Maka waktu itu saya karena sempat kesel hati itu, waktu itu kesel ya, gak nyaman, capek-capek di dapat seperti gitu, saya bilang, "Nggak Mas, nggak usah, saya nggak ngajar hari ini. SMS-mu gak enak." Akhirnya dia sadar, jalur 10, Pak 10. Lalu sadar, oh iki sing digare senior minta mau tolong anak-anak dididik Pak. Itu SMS kadang gak bener, abang ingetin dosennya gak bener. Karena itu lebih tua. Apalagi bapakmu rek. Nek adikmu kamu dalam dakwah bisa dia main-main terus adzan. Dek, masjid ini, tak HP-nya tak juga. Tak sih, kau mari masjid baru tak kayak teman. Masa bapakmu yang ngono, Pak. Ada dulu Pak, rungokno ta kuping. Gini. Di kamplang awam Pak. Dakwahnya beda, ihsannya itu. Pak, monggo kalau mau ke masjid saya goceng. Oh ya nak. Nah, gitu ya. Pak, mungkin mau mandi yang mau Jumatan, itu handuknya sudah saya siapkan, airnya sudah tak siapkan 1 ember yang hangat. Nanti kalau Bapak Ani airnya keburu dingin kan? Oh iya nak, kan kamu menghargai, dia kan lebih menghargai. Iya nak, sudah ayo. Terus deh, habis itu turu. Ya ojo di sini nih dalam artian ojo lu kurang ajar ya, tak guys kamu. Berdakwah kepada yang lebih tua itu lebih sulit ya teman. Saya pernah ngajar bahasa Arab umi saya, giliru ngomong itu dalam artian nada saya lebih tinggi karena gak paham, tersinggung beliau. Gak mau belajar lagi sama saya bahasa Arab. Saya itu, waduh, merasa bersalah ya. Kan refleks ya, guru ngajar pakai bahasa Arab. Beliau pengen belajar nahwu sorof karena di rumah ada yayasan tuh pengen ngajar kalau gak ada gurunya. Kata saya, udah napa mi, sampean gak usah belajar bahasa Arab. Ini loh, kesel, gak paham. Nada saya agak tinggi, tersinggung kok. Kayak tersinggung terus, enggak belajar sama yang bahasa Arab. Akhirnya belajar sama ponakan saya. Gitu saya merasa bersalah. Berat itu ihsan dalam kepada orang tua, ihsan kepada anak, ihsan kepada kamu ya, ihsan kepada istri itu lebih berat. Makanya katanya Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.